Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, harapannya bahwa setiap progres dari penyidik yang dilakukan oleh penyidik ini adalah membuat terang kasus pembunuhan Joshua. Bagaimana jika Pak Ito, kalau hasil Putri Chandrawati dan juga pemeriksaan kebohongan dari Sambo nantinya juga jujur hasilnya? Bukankah ini justru malah membingungkan mengingat pernyataan dari kedua belah pihak ini saja sudah berbeda-beda terkait lokus atau tempat pelecehan seksual Jakarta atau Magelang. Bagaimana Pak Ito? Baik, yang pertama Mbak, ya kalau lihat daripada jujur atau tidaknya PC ataupun FS, itu kan mereka mempunyai hak untuk ingkar yang diatur dalam pasal 66 KUHP mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan pembuktian. Sekarang kalau kita pisah peristiwanya hanya di Magelang saja, maka itu sesuai pasal 77 KUHP, maka itu sudah gugur. Karena kan tersangkanya meninggal dunia. Nah sekarang kita melihat secara keseluruhan. Mengapa kasus Magelang ini dikaitkan dengan kasus Duren 3? Tentu ini akan dikaitkan dengan sangkaan pasal 340 yaitu perencanaan. Nah kalau misalnya seorang penyidik, saya yakin penyidik ini mereka jeli, bisa membuat kesimpulan. Peristiwa di Magelang, syarat formalnya saja tidak terpenuhi. Tidak ada laporan polisi, tidak ada visum et repertum, hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Kemudian dari analisa CCTV, kalau kita melihat perjalanan dari Magelang sampai ke rumah Saguling, di sana kelihatan bahwa seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali. Padahal kan kalau kita melihat bahwa ada satu kejadian yang sangat melukai harkat dan martabatnya FS. Kalau saya sebagai FS yang memiliki kekuasaan besar, pejabat, istri saya dilakukan sesuatu yang betul-betul melukai harkat dan martabat, tentu sudah saya perintahkan Kesatuan Wilayah Haji Magelang menangkap pelakunya. Ataupun kalau sampai nampaknya di Saguling itu saya sudah akan melakukan langkah-langkah yang keras untuk bisa menangkap si pelaku itu. Kan ini tenang-tenang saja kalau kita lihat ya, sampai ke rumah Duren 3. Nah ini kan tentunya penyidik juga pasti akan mempunyai kesimpulan yang semua orang boleh hak. Ya jadi karena ini rekomendasi di Komnas HAM dan Komnas Perempuan kita tindak lanjuti, tapi saya yakin penyidik sudah punya kesimpulan sendiri apakah kasus ini terkait benar atau tidak. Jadi saya kira betul sekali tadi disampaikan Bang Nelson, akhirnya kita tinggal menunggu di pengadilan. Demikian Mbak Caca. Ditahan dulu Pak Ito, sekarang kita akan lihat lagi hal lainnya dalam kasus ini, pastinya adalah obstruction of justice. Seperti kita ketahui hari ini juga gelaran sidang etik terus dilakukan. Ada informasi terbaru apa di mana sidang etik terhadap Kombes Pol Agus Nurpatria terkait obstruction of justice ini digelar pemirsa? Ya, sidang ini terus dilanjutkan bahkan digelar dari beberapa hari yang lalu untuk tersangka lainnya dan hari ini untuk Agus Nurpatria. Sidang etik memang terus berlangsung dan kemarin sudah menghadirkan 14 saksi termasuk Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal di Propam Polri. Sebelumnya Polri telah menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Joshua. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto, juga Ferdi Sambo. Bagaimana perkembangan terbaru terkait sidang etik ini? Rekan kami Vena Kintan sudah siap mengabarkan. Vena. Ya, Caca dan juga pemirsa, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, sidang kode etik terhadap Kombes Agus Nurpatria ini telah selesai digelar. Kombes Agus Nurpatria ini merupakan mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, telah menjalani sidang selama 2 hari sejak kemarin, dan hari ini hasil putusan sidang terhadap Kombes Agus ini telah diputuskan untuk menjatuhkan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Agus Nurpatria. Artinya dari ketujuh tersangka obstruction of justice, 4 tersangka ini telah menjalani sidang kode etik dan keempat-empatnya ini sudah dinyatakan PTDH
Dan setelah itu tadi kemudian merespon hasil persidangan yang dijalani hari ini, Kombes Agus kemudian menyatakan akan mengajukan banding dari hasil putusan sidang tersebut. Ada 14 saksi yang kemudian dilakukan pemeriksaan dalam sidang yang digelar selama 2 hari ini sejak kemarin. Caca dan juga pemirsa, dari 14 saksi tersebut 13 saksi dihadirkan secara langsung. 1 orang saksinya hadir secara virtual yakni Brigjen Hendra Kurniawan yang dilakukan pemeriksaan dari Makobrimob. Selain itu dari ke-14 saksi yang menjalani pemeriksaan dalam sidang Kombes Agus ini, Caca dan juga pemirsa, 3 diantaranya ini merupakan Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni. Ketiganya ini merupakan tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun peran dari Kombes Agus Nurpatria ini diduga ada beberapa hal, diantaranya diduga menjemput dan juga mengambil barang bukti dan 3 saksi dari ruang Biro Provos kemudian dibawa ke ruang Biro Paminal. Selain itu juga Kombes Agus diduga menerima perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengambil, mengamankan dan juga menyembunyikan serta mencopot DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Selain itu juga diduga tidak memerintahkan AKP Irfan untuk menyerahkan CCTV kepada Polres Jaksel yang saat itu menangani perkara kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan yang terakhir, dugaannya ini adalah memerintahkan penyidik Polres Jaksel agar saat membuat BAP 3 saksi hanya mengganti berita acara interogasi Biro Paminal yang telah dibuat. Dari pihak Kadif Humas Mabes Polri, Caca dan juga pemirsa, ini menyebutkan artinya masih ada 3 tersangka lain yang belum menjalani sidang kode etik, 3 tersangka obstruction of justice, di mana Kadif Humas Mabes Polri ini menyebut untuk sidang kode etik akan dilanjutkan pekan depan dan selama besok dan juga 1 pekan ini tidak ada sidang kode etik yang kemudian dilanjutkan dari TNCC Polri. Sementara demikian laporan dari TNCC Polri. Kembali ke Caca di studio. Terima kasih Vena, mengabarkan langsung bagaimana jalannya proses sidang etik. Sekarang saya ke Pak Hiar. Pertanyaan tadi sempat saya ajukan ketika ingin jeda iklan, apakah hasil lie detector ini, karena kita sudah ada undang-undang ITE, masuk ke dalam bukti elektronik? Pak Ahyar bagaimana? Kalau dia direkam, bisa saja masuk di situ. Tinggal permasalahannya, sama nggak dengan keterangan yang semula di BAP? Pada umumnya, yang di dalam elektronik itu bisa dia berbeda, yang akan lebih banyak fungsinya kalau dia berbeda dengan BAP yang telah diperiksa. Kalau sama, ya nggak terlalu banyak signifikan, ya itu juga artinya konsistensi tadi dia di situ. Alat bukti mana yang akan dimasukkan nanti? Yang akan dipilih, apakah yang dari lie detector ini, apa outputnya nanti? Apakah surat keterangan dari yang pemeriksa? Kalau itu dibuat kan dia adalah berupa surat. Bagaimana dihadap-hadapkan dengan BAP nanti? Tentu di situ, apakah 2 alat bukti? Kalau terhadap hal yang sama tentu dia berfungsi, menurut saya hanya 1 alat bukti. Yaitu keterangan saksi juga. Dia kan nanti akan diterangkan, mereka-mereka yang diperiksa sekarang ini nanti, di dalam kasus yang lain, karena ini split sync, dipisah perkaranya, dia akan menjadi saksi. Keterangan di pengadilan lah yang akan diutamakan. Berbeda kalau dengan ahli, katakanlah forensik gitu ya. Dilihat nanti hasilnya visum, berbeda nggak dengan keterangan ahli. Kalau ahli diajukan, maka yang suratnya tadi ditiadakan, dia yang dipakai adalah alat sebagai keterangan ahli. Tapi kalau ahlinya nggak hadir, dia sebagai surat. Kalau ini kan orangnya hadir nanti. Bagaimana kita? Nah ini kita lihat juga. Ini menarik juga. Kalau ini diajukan 2 nanti, kalau saya berpendapat 1 yang diambil. Lain halnya kalau dia berbeda. Ini tetap dari keterangan ahli. Surat juga yang sekarang BAP kan sama dengan BAP juga. Lain halnya kalau dia berbeda. Nah ini yang mana yang akan dipakai? Tentu adalah kembali lagi apa yang disampaikan oleh yang bersangkut diperiksa saat ini di pengadilan. Itulah yang akan dipakai. Oke. Sesaat lagi karena saya tanya. Karena dia nanti akan disumpah. Kalau ini kan nggak disumpah ini. Iya. Bukan pro justisia kalau nggak salah ini. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Reza. Mas Reza, karena tadi Pak itu juga berkali-kali menjelaskan bahwa tidak ada visum
Joshua sudah meninggal dunia, bahkan saya tanya juga kepada Bang Nelson, bagaimana jika bahwa hasil lie detector ini menjadi salah satu bukti yang menguatkan ada atau tidaknya dugaan pelecehan seksual? Sesaat lagi.